Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sosiologi kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar, definisi, dan ruang lingkup sosiologi. Oke, yang pertama adalah tentang konsep dasar sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali itu dikemukakan oleh sosiolog berkebangsaan Prancis yaitu Auguste Comte. Berasal dari kata socius dan logis. Nah, sosiologi sebagai sebuah ilmu merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau secara umum. Jadi maksudnya begini, sosiologi itu sekarang bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi juga bisa dikontrol secara kritis. Dikontrol secara kritis itu maksudnya apa? Ketika ada satu kejadian di masyarakat, kemudian berubah secara tipologi masyarakatnya, teori yang sosiologi yang dulu sudah tidak bisa digunakan lagi, itu tidak masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Nah, sekarang kita coba bahas dulu definisi sosiologi menurut para ahli. Menurut Tritum Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang maksudnya gejala non-sosial ini adalah gejala geografis, gejala biologis, dan sebagainya. Terus yang menurut Tritum Sorokin ini juga ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Jadi sosiologi itu ilmu yang berhubungan dengan adanya umpan atau timbal balik antar macam gejala sosial. Nah, sedangkan menurut William, di mana sosiologi adalah suatu upaya ilmiah yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Jadi kalau menurut William ini, sosiologi itu adalah upaya ilmiah yang mempelajari masyarakat berdasarkan kelompok-kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita coba bahas sosiologi menurut Surjono Sukanto, yang mana ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola umum kehidupan masyarakat. Ini yang tadi saya bilang. Jadi ketika kita berbicara sosiologi, kita sudah punya teori tentang sosiologi, tapi ketika kita mempunyai tipologi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan, itu tetap harus diikuti dengan perubahan teorinya juga. Oke, nah ini yang sebagaimana dimaksudkan oleh Max Weber di sini. Max Weber juga menjelaskan tentang sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial. Jadi sosiologi itu memang jelas keilmuannya akan terus berkembang bergantung dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Oke, sekarang kita berbicara tentang konsep dasar sosiologi. Yang pertama ada struktur sosial. Struktur sosial itu adalah keseluruhan unsur pokok dalam dunia sosial yang meliputi lapisan sosial beserta nilai dan norma dan interaksinya dengan institusi sosial. Jadi adanya struktur atau tingkatan gitu ya. Selanjutnya adalah sistem sosial di mana proses berpola yang menunjukkan hubungan sosial baik individu atau kelompok di dalam sistem lingkungannya dan yang lebih luas. Nah, kalau sistem sosial ini bedanya dengan struktur apa? Kalau sistem itu lebih menunjukkan hubungan antar satu dengan lainnya dari sisi individu atau kelompoknya. Kalau struktur sosial itu lebih pada tingkatan-tingkatan yang ada di dunia sosialnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah proses sosial. Proses sosial adalah sebagai konsep dasar sosial yang mempunyai pengaruh sifat timbal balik dalam lingkungan kehidupan sosial. Yang keempat adanya lembaga sosial atau institusi sosial atau pranata sosial dalam konsep dasar sosiologi adalah suatu sistem yang menunjukkan keterjalinan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial atau menjalankan fungsi sosial. Jadi kalau lembaga sosial itu ada institusi yang menaungi kegiatan sosial itu. Oke. Selanjutnya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan kerjasama antar individu yang mengorientasikan pola perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kalau organisasi sosial ini contohnya apa? Himpunan mahasiswa, terus adanya LSM yang mana mereka mempunyai tujuan yang sama, terus mengorientasikan atau
membentuk satu perilaku yang sama antara anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama dalam organisasi sosial itu. Selanjutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada dalam konsep dasar sosiologi adalah perubahan struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi adanya perubahan strata, perubahan kehidupan sosial masyarakatnya, itu dimaksud dengan perubahan sosial. Contohnya, sebelumnya dia bekerja sebagai petani, tapi ketika dia melakukan transmigrasi ke kota, kemudian dia mendapat pekerjaan di sebuah perkantoran yang mewah, akhirnya meninggalkan kehidupan pertaniannya. Nah, itu juga dimaksud sebagai perubahan sosial. Selanjutnya adalah individu. Kata lain individu adalah personal, perorangan atau privat. Individu dalam sosiologi biasanya berperan sebagai subjek atau agensi. Subjek atau agensi secara implisit memiliki kekuasaan, kehendak, kebebasan untuk bertindak. Namun, kekuasaan, kehendak, atau kebebasan tersebut tidak berada di ruang hampa, melainkan selalu dalam konteksnya, sehingga ada hubungan antara tindakan subjektif dengan hubungan antara agensi dengan struktur lainnya. Jadi maksudnya begini, individu kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, dia memang mempunyai hak nih sebagai individu sendiri, mau melakukan apa saja terserah. Tapi kalau menurut ilmu sosiologi, individu itu memang mempunyai hak seperti itu, tapi kembali lagi dia ada di lingkungan masyarakat. Nah, ini selanjutnya masyarakat dalam konsep dasar sosiologi adalah sekumpulan individu yang saling bergaul, berinteraksi dalam suatu pola yang ajak. Artinya apa? Masyarakat itu adalah bentukan dari sekumpulan individu-individu yang mempunyai pola kehidupan yang sama. Selanjutnya adalah kelompok. Kelompok sebagai konsep dasar sosiologi lebih dekat pengertiannya dengan masyarakat, yaitu kumpulan individu. Dalam kelompok juga ada interaksi dan polanya. Namun penekanan pada pengertian kelompok selalu berbeda berada pada kerjasama dan rasa kepemilikan tiap anggotanya. Jadi kalau masyarakat itu secara keseluruhan global nih, masyarakat desa Bumi Rejo. Nah, dalam masyarakat itu ada beberapa kelompok. Satu kelompok mempunyai visi misi yang masing-masing, itu maksud dari kelompok. Selanjutnya adalah komunitas. Kalau komunitas ini konsep dasar sosiologi juga merupakan kumpulan individu, namun dengan wilayah teritori tertentu. Pada perkembangannya, komunitas lebih banyak diikat pada kesamaan visi. Kembali lagi ke visi tadi ya. Jadi komunitas ini dengan kelompok, kalau kelompok itu tidak hanya memiliki visi misi yang sama dalam satu kelompoknya, tapi dia juga mempunyai yang namanya orientasi untuk melakukan kebersamaan dan kerjasama, serta bisa jadi juga melakukan kompetisi. Oke, itu untuk materi yang pertama. Nanti akan saya lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.